Terus saya doa, saya olesi minyak di dahi ibu ini. Waktu saya olesi minyak gitu, di situ saya ngelihat dalam suatu penglihatan, ada cahaya yang membuat tanda di ibu ini. Plak. Di situ saya baru ngerti. Begitu ada tanda di situ, dan tiba-tiba saya lihat roh-roh jahat, yaitu jimat-jimat, yang dari jimat-jimat yang saya bakar itu, saudara, mau masuk ibu itu tidak bisa. Karena ada satu tanda di sini, itu tanda milik Tuhan. Disitulah saya punya pengalaman hidup. Jadi minyak urapan itu tidak sembarangan. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, dari pengalaman pertama itulah saya baru mengerti bahwa diolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai tanda milik Tuhan. Makanya sering di dalam kasus pelepasan, pengusiran roh, begitu setannya itu diusir keluar, tiba-tiba yang habis kita doakan diganggu setan lagi. Di situ pengalaman berkali-kali terjadi. Nah, karena pengalaman yang pertama itulah, begitu saya doa pengusiran setan, setannya keluar, baru dikasih olesi minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Nah, dan itu kejadian tidak hanya sekali, terutama orang yang punya jimat. Orang kalau punya jimat, itu ngalami susah mati. Suatu kali saya diminta melayani orang, orangnya ini aneh saudara. Anehnya gimana? Jadi umurnya 80 tahun ke atas. Kondisinya secara medis itu seperti orang mati. Gini saudara. Tetapi pada waktu jam makan, langsung bangun, makan, buk. Setelah itu gini lagi. Ini namanya setan rakus. Jadi, pas jam makan aja bangun. Ini kejadian benar. Keluarganya bingung. Secara medis udah mati. Karena seluruh tubuhnya ini sudah lumpuh. Tapi tidak bisa mati. Nah, tapi anehnya, setiap jam makan, langsung bangun. Sekitar bangun, langsung makan. Buk. Setelah itu, minum, makan, selesai, gini lagi. Itu tidak hanya sebulan, bertahun-tahun. Nah, waktu itu saya bingung, ini kasus gimana? Karena belum pernah ngalami setan rakus kayak gini. Saya diminta datang pertama kali. Saya lihat. Waktu saya doa, Tuhan ngasih saya penglihatan. Waktu Tuhan ngasih saya penglihatan, saya lihat. Di dalam tubuh ibu ini ada pusaka keris. Yang ditanam dalam badannya, jiwanya tersandra. Artinya jiwanya ini tertahan. Rohnya tidak bisa keluar. Nah, waktu itu saya doa. Waktu saya doa, saya mikir. Ini kalau habis saya doain mati, nanti saya dituntut nanti ini. Sebelum saya doain, saya minta keluarga dikumpulin dulu. Nah, setelah keluarga dikumpulin, waktu keluarga dikumpulin, saya ngomong, ini kalau saya doakan berangkat gimana? Maksudnya berangkat gimana? Ya mati. Jadi kalau ini saya doa ngasih tiket berangkat, gimana? Udah siap. Karena ini sudah waktunya. Tetapi karena kekuatan jimat itu nggak bisa mati. Percaya atau tidak, orang yang punya jimat, kalau belum dilepas, susah mati. Nah, waktu itu saya lihat, keluarganya kumpul-kumpul, ambil keputusan. Baik, silakan. Benar ini, silakan. Ya udah. Saya doa dalam nama Yesus, setan keluar. Ini pengalaman hidup saya, bukan doktrin. Pengalaman orang yang susah mati, semua kekuatan jimat, kekuatan pusaka, itu terpusat ada di 3 titik. Bahkan 4 titik. Yang pertama adalah ini, pegang sini dulu. Semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar konsentrasi, meditasi, konsentrasi pasti di sini. Bukan di tangan. Betul? Sini. Kedua, pegang bagian sini. Jantung. Plus sudah tahu bahwa
Jimat yang ditanam dalam tubuh, termasuk susu, itu mengikuti jalan peredaran darah. Yang ketiga adalah pusar. Bagian apa, saudara? Pusar. Sini, saudara. Nah, kenapa bagian pusar? Dipercaya, ini kepercayaan sebelum saya bertobat, sebelum manusia lahir, hidup dari tali pusatnya. Maka disebut kekuatan inti itu ada di sini. Nah, yang ketiga ini, tapi yang keempat itu jarang terjadi, yaitu tulang ekor. Kalau tulang ekor ini jenis suatu kasus di mana kekuatan menyatu secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu kasus berat. Nah, kalau yang kasus berat ini saya sering alami. Nah, di situ saya doakan di dalam nama Yesus, setan keluar, darah Yesus hancurkan kutuk. Saya olesi minyak 3 titik ini dulu. Karena saya melihat itu belum kasus berat. 1, 2, 3. Baru saya tumpang tangan. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh kutuk keluar dalam Yesus. Setannya keluar. Begitu setannya keluar, saya lihat roh-roh jahat ini mau masuk ke tubuh ini lagi. Ingat, setan tidak terima kalau satu jiwa selamat. Roh ini menghantui terus. Gini-gini. Roh ini menghantui terus. Begitu roh ini menghantui terus, tetapi tidak bisa masuk ke tubuh ibu ini. Di situ saya lihat dalam penglihatan di alam roh, bahwa yang dikasih tanda minyak urapan itu ada cahaya 3 titik juga. Setelah itu saya doakan, besoknya meninggal. Jadi minyak urapan itu jangan diremehkan. Makanya kadang itu saudara, orang itu mengatakan minyak urapan gini-gini nih, ngapain diributkan? Kalau tidak setuju, ya diem aja lah. Wong kamu setuju protes atau tidak ada yang rugi, tidak ada yang untung. Tapi itu ada gunanya. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Amin? Amin? Nah, pertama ini. Yang kedua, bahwa minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Ingat saudara, tanda kekuasaan wilayah Tuhan. Apa saudara? Tanda wilayah Tuhan. Tanda wilayah kekuasaan Tuhan. Suatu kali, saya masih ingat, kalau suatu KKR, kalau itu banyak sekali kekuatan jahat yang akan menyerang. Itu kejadiannya ada di Surabaya. Waktu itu saya berkata sama tim pelayanan yang undang saya. Tolong sebelum saya KKR khotbah, setiap 4 penjuru tolong dikasih minyak urapan. Untuk doa minyak urapan. Loh, untuk apa Pak Daud? Nah, karena ada orang yang kadang setuju, kadang tidak. Saya ngomong, penting kasih aja minyak urapan. Minyak urapan yang saya doakan dalam nama Yesus, tolong setiap pintu dan 4 penjuru. Nah, lakukan aja. Ya udah, lakukan. Nah, waktu itu dan terutama tempat artakol. 1, 2, 3, 4. Gitu dah. Itu begini. Keliling. Saya kasih minyak urapan. Untuk apa Pak Daud? Udahlah kamu lakukan aja lah. Karena kadang orang ada yang tidak setuju. Dah. Saya pokoknya urusan kamu lah tidak setuju. Pokoknya saya lakukan aja. Udah. Benar saudara. Waktu itu sebenarnya pembicaranya itu ada 3 pengkhotbah. Dan saya itu pengkhotbah yang paling muda, paling junior. Di situ juga ada pembicara yang ahli okultisme zaman itu. Pendeta yang ahli di bidang pelepasan okultisme. Waktu itu temanya mantan dukun santet. Nah, di lantai bawah digunakan nuansa supranatural. Dukun-dukun praktek.
Di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua masuk lantai KKR. Dan apa yang terjadi? Udah loh? Nah, saya berdoa. Waktu itu kan pembicaranya tidak di tempat acara, di satu ruangan sendiri. Pendeta senior ngomong sama saya, Daud, kamu kan junior. Itu saya baru sekolah kitab itu. Kami ngasih kamu kesempatan. Hari yang pertama, Pak Daud yang khotbah duluan. Wah, pemain baru kan ingin nonjol juga, betul enggak? Wah, ini pendeta senior ngasih kesempatan ini. Saya kan enggak tahu. Makanya jangan cari panggung. Ini pengalaman hidup saya. Jangan cari panggung. Wah, kok pendeta ngasih saya panggung? Wah, kamsia kan? Semangat itu. Saya masuk.